Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayusti, NIM 2019-12054, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 5B, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai semantik untuk memenuhi mata kuliah semantik. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Langsung saja akan saya paparkan materi tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat semantik. Secara umum, semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, semantik merupakan bagian dari linguistik atau ilmu bahasa. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda yang berarti menandai atau melambangkan. Selanjutnya, Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa setiap tanda linguistik terdiri atas dua komponen, yaitu penanda dan petanda. Yang dimaksud dengan penanda adalah wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Sedangkan yang dimaksud petanda adalah konsep, gagasan, ide, atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai sejarah dari semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini, para ahli bahasa mulai berminat tentang perubahan makna. Masalah makna ini pun menjadi bagian dasar oleh para ahli linguistik tradisional. Pada pertengahan abad ke-20, bidang semantik ini semakin mendapat perhatian, khususnya dengan kemunculan golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahwa makna adalah salah satu aspek yang penting dalam bahasa. Berdasarkan pemilikan C.H.R. Rizk, perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Masa pertama, masa ini meliputi setengah abad. Masa ini disebut juga Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato, yakni bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Masa kedua, pada masa kedua ini semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historikal semantik. Ini ditandai dengan munculnya karya klasik Brill. Masa ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language Theme. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan semantik dengan bidang ilmu lain. Yang pertama yaitu hubungan semantik dengan pragmatik. Pragmatik dan semantik adalah dua kajian dalam linguistik yang mengkaji makna bahasa. Jika semantik membahas soal makna yang ada dalam bahasa, pragmatik ini membahas makna di luar bahasa yang terikat dengan unsur-unsur kebahasaan. Selanjutnya, hubungan semantik dengan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik ini terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Selanjutnya yang ketiga, hubungan semantik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesannya. Karena penggunaan bahasa ini, sastra bersinggungan dengan semantik. Akan tetapi, berbeda dengan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosinkretik, yaitu kata-kata yang digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisannya. Selanjutnya, hubungan semantik dengan linguistik. Linguistik ini didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tataran fonologi ini lazim dibagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Satuan dalam studi fonetik adalah fon atau bunyi bahasa. Fon ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Selanjutnya, hubungan semantik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik.
Nah, semantik ini dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya adalah penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dan mencerminkan sebuah budaya bagi penuturnya. Kata ngelih digunakan oleh masyarakat Yogyakarta, sedangkan kata lesu adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat daerah Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya, hubungan semantik dengan religi. Dalam bahasa, ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, khususnya dalam bahasa Arab. Meskipun kosakata itu memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang berbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat, karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lain. Nah, kitab suci umat muslim misalnya dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi, bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapan perkembangannya mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang semantik atau lebih. Sekian pembahasan mengenai semantik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.